Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rumah Tani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama Rumah Tani 88 Sobat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Sobat sekalian selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah serta berkah Sobat ya. Dan adapun yang saat ini mungkin Sobat sekalian sedang dalam keadaan sakit, kami doakan semoga lekas diberi kesehatan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dalam kesulitan, semoga segera diberikan jalan keluar untuk menghadapi segala kesulitan yang dialami Sobat ya. Ya Sobat, jadi di video kali ini masih di tanaman cabai Sobat ya, ditanam cabai di dalam greenhouse ini. Sini saya ingin memperlihatkan buah cabenya Sobat ya. Ini alhamdulillah buah cabai yang kami budidayakan ya di dalam greenhouse ini Sobat. Nah, ini bunga-bunganya juga semakin banyak Sobat ya. Dan bakal buah keduanya pun sudah mulai bermunculan seperti ini Sobat. Ya ini. Jadi per hari ini Sobat ya, tanggal 18 Maret 2024 ya, untuk di kota Jambi ini harga cabai sedang turun Sobat. Jadi yang kemarin beberapa hari yang lalu sempat di angka 80.000, sekarang mulai turun menjadi 35.000 Sobat. Ya memang hal ini adalah hal yang biasa ya. Jadi harga cabai ini fluktuatif Sobat. Jadi tidak selalu tinggi dan juga tidak selamanya akan rendah Sobat. Hal ini dikarenakan adanya pasokan ya yang berlebih masuk ke dalam Provinsi Jambi ya, ke kota Jambi khususnya di pasar induk, sehingga mengakibatkan harga cabai di pasaran terlalu banyak dan daya belinya pun berkurang Sobat ya. Jadi harganya emang turun Sobat. Sobat, jadi kali ini kita akan membahas tentang seberapa penting penggunaan pestisida pada tanaman cabai ya. Karena memang seperti kita ketahui bersama bahwa telah banyak yang membudidayakan cabai ini dengan menggunakan pestisida ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penggunaan pestisida pada tanaman cabai ini hukumnya wajib ya bagi petani-petani yang boleh dikatakan secara konvensional ya. Nah, maka dari itu di sini akan kita bahas sedikit Sobat ya. Di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui ataupun mengajarkan ya. Di sini kami hanya ingin berbagi atau sharing pengalaman yang kami dapatkan ya selama ini Sobat ya. Jadi untuk diketahui Sobat ya, sedikit informasi bahwa kami di sini, terutama saya ya, itu 10 tahun pernah bekerja di perusahaan pestisida multinasional ya. Jadi berkecimpung di dunia pestisida, jadi sedikit banyak kami mengetahui bagaimana peranan pestisida itu pada teknik budidaya Sobat ya. Jadi memang sering kami jumpai di lapangan ya. Memang kalau dulu kami memang menganjurkan petani untuk menggunakan pestisida ya. Namun setelah berjalannya waktu, di sini kami mulai memahami bahwa pentingnya tanaman itu sehat dan yang mengkonsumsinya juga sehat Sobat. Jadi di sini kami memilih untuk menggunakan greenhouse ya untuk dalam melakukan budidaya Sobat. Karena memang kami sedikit mengerti bahaya pestisida yang ditimbulkan ya, efeknya itu tidak langsung Sobat ya, namun residu penggunaan bahan kimia secara berlebihan itu cukup tidak bagus bagi kesehatan kita Sobat ya, yang mengkonsumsi hasil olahan yang kita berikan pestisida untuk mencegah hamanya Sobat. Contohnya pada tanaman cabai Sobat. Jadi beberapa petani masih menggunakan sistem penyemprotan itu 2 kali 1 minggu Sobat ya.
Kita bayangkan sobat, 2 kali dalam 1 minggu itu dilakukan penyemprotan. Jadi ada hama ataupun tidak ada hama tetap dilakukan penyemprotan dengan alasan untuk mencegah agar hama tidak balik lagi sobat. Bayangkan sobat, tanaman cabai ini dibudidayakan selama 75 hari sobat ya, setelah tanam baru dia bisa berbuah sobat. Jadi dalam 75 hari itu sudah berapa banyak penyemprotan yang dilakukan agar tanaman ini terhindar dari hama sobat. Jadi berangkat dari itu kami di sini membuat percontohan ya dengan menggunakan screenhouse ini. Alhamdulillah beberapa petani juga sudah kami undang ya, petani-petani binaan kami dulu kami undang kemari untuk melihat bagaimana teknik budidaya tanaman tanpa menggunakan pestisida, ataupun jika menggunakan pestisida gunakanlah dengan dosis dan anjuran yang tepat sobat. Jadi lakukanlah penyemprotan itu di saat hama itu sudah tidak dapat dikendalikan sobat ya. Dan perlu diketahui sobat ya, bahwa tanaman ini juga mempunyai sistem kekebalan tubuhnya sobat. Jadi sistem kekebalan tubuh tanaman itu dapat mengobati tanaman cabai itu sendiri sobat ya, dari berbagai serangan hama dan penyakit sobat. Namun jika kita perlu menggunakan pestisida seperti di sini ya sobat ya, di sini untuk membudidayakan tanaman ini kami juga menggunakan pestisida, namun tidak setiap waktu sobat ya. Jadi dari 600 tanaman ini sobat, dan sekarang udah mulai panen, kami dulu hanya menggunakan 2 kali penyemprotan sobat ya. Itu karena pintu masuknya itu rusak sobat ya, sehingga ada beberapa hama yang masuk ya. Tapi sekarang alhamdulillah serangan hamanya tidak ada lagi sobat. Termasuk lalat buah ya. Jadi memang kalau kita pikir sobat ya, kita kaji lagi, penggunaan pestisida itu sudah mengeluarkan biaya produksi yang membengkak sobat ya. Apalagi kalau misalkan racun yang digunakan atau insek yang digunakan itu bermerek ya sobat ya, bermerek, dan bahan aktifnya pun mahal ya. Jadi saya sebagai mantan petugas pestisida sangat menganjurkan agar sobat sekalian beralih fungsi ya, menggunakan screenhouse aja untuk budidaya, karena memang selain dapat mencegah hama juga dapat menghasilkan tanaman yang lebih sehat sobat ya. Bayangkan saja sobat, 1 minggu kita lakukan 2 kali penyemprotan, anggaplah 1 minggu itu kita 2 tangki ya, 2 tangki itu misalkan 100.000 saja sobat. Berarti kalau 75 hari sampai cabai ini panen, berarti kita sudah melakukan penyemprotan kurang lebih 12 kali sobat ya. 12 kali penyemprotan, kalau kita kalikan 12 kali 100.000 aja sudah 1.200.000 sobat. Ya kalau misalkan harga komoditinya mahal sobat ya. Namun jika komoditinya murah seperti saat ini ya, itu saya rasa cukup memberatkan juga sobat. Saya ambil contoh sedikit aja sobat ya. Misalkan kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan herbisida ya, untuk lahan kita seperti ini ya. Itu kan namanya racun rumput sobat ya. Herbisida itu kita semprotkan ya, seperti ini ya. Ini rumputnya sudah mati. Kalau secara logika harusnya setelah disemprot itu tidak akan tumbuh rumput lagi sobat. Namun pada kenyataannya di lahan ini masih kita jumpai rumput-rumput yang tumbuh ya, meskipun telah kita lakukan penyemprotan dengan herbisida sistemik misalkan. Pasti akan tumbuh lagi rumput yang baru sobat ya. Mungkin kalau kita bisa berpikir lebih jauh, itu saja sih yang analoginya ya. Kita membeli obat untuk meracun rumput, rumputnya mati hanya beberapa saat ya, kurang lebih kalau sistemik itu kurang lebih ya 2 bulan ya, itu paling lama sobat ya. Kemudian dia akan tumbuh lagi dengan rumput baru sobat. Begitupun dengan penggunaan pestisida sobat. Semakin sering kita melakukan penyemprotan, maka semakin sering hama itu muncul pada tanaman kita sobat. Jadi alangkah baiknya jika sekarang ya, mulai dari saat ini, bijaklah dalam menggunakan pestisida ataupun insektisida sobat. Sini bisa kita lihat ya, tanaman kita alhamdulillah tetap
berbuah meskipun kita tidak melakukan penyemprotan pestisida yang berlebih ya. Dan juga untuk pemupukan sobatnya, kalau kami di sini kami melakukan pemupukan 1 kali pemupukan kimia itu, dan juga dosisnya tidak terlalu besar sobat. Jadi untuk 600 tanaman ini kami hanya menggunakan pupuk kimia sebanyak 1 kilo saja sobat ya. Untuk sebulan itu 2 kali sobat, 2 kali kita lakukan pemupukan kimia ya, itu minggu pertama sama minggu ketiga sobat. Sedangkan minggu kedua dan keempat kita menggunakan pupuk organik seperti ini sobat ya. Jadi memang penggunaan pupuk organik ini juga cukup membantu sobat ya. Jadi untuk hasilnya sobat, dari 600 tanaman ini petikannya itu ya, seperti tahun lalu itu kami mendapatkan 30 kilo untuk sekali petik ya sobat ya. Memang lebih jarang buahnya jika dibandingkan dengan hibrida yang bisa 2 kali lipatnya sobat ya, untuk jumlah tanaman yang sama. Namun sini kami menilai pentingnya bertani secara sehat sobat ya, karena dengan cara seperti ini tanaman kita jadi lebih awet sobat ya. Pertumbuhannya jadi lebih bagus, lebih awet, sehingga di penyimpanan pun buahnya juga termasuk tahan sobatnya. Seperti ini buah-buahnya. Ya sobat, jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil dari video kali ini yaitu gunakanlah pestisida itu secara bijak ya. Seperti tanaman kami yang di Ovenville sana, itu ada tanaman cabai juga, CMK Tangguh, yang tidak lakukan penyemprotan ya. Itu hanya 2 minggu sekali kita lakukan penyemprotan. Itu pun kena serangan hama sobat. Namun kami yakin bahwa CMK Tangguh ini dapat bertahan ya sobat ya. Contohnya pada tanaman ini ya, tanaman yang kita sisip di samping tanaman yang tua ini. Kalau tempo hari memang dia kelihatan keriting, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai sembuh sobat ya. Yang kedua, mulailah membuat bangunan greenhouse ya, seperti ini ya. Boleh sepertinya atau model yang lain, nggak apa-apa. Jangan terlalu besar ya, buat aja seadanya dulu seperti kami di sini, ala kadarnya aja. Untuk ukuran 5 kali 25 meter ini sobat, itu mampu menampung kurang lebih 300 tanaman. Jadi kalau 10 kali 25 meter ini kita mempunyai 600 tanaman sobat ya. Jadi dari hasil tanaman cabai ini kita sudah bisa membangun sebuah greenhouse di sana yang mungkin kelihatan atapnya ya. Itu ukuran 5 kali 30 meter sobat. Nantinya di sana akan kita tanami cabai rawit ya, cabai rawit oren atau cabai geprek ya. Kemarin sempat kita tanami melon, cuman tidak terawat ya, karena memang kita sibuk dalam mengurus tanaman cabai sobat. Ya sobat, mungkin segitu dulu yang dapat kami tampilkan kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan dapat menjadikan inspirasi untuk sobat sekalian dalam membudidayakan tanaman, khususnya tanaman cabai ya, jika ingin membudidayakan di dalam greenhouse. Dan terima kasih kami ucapkan untuk sobat sekalian yang sudah subscribe channel ini. Semoga menjadi ladang pahala untuk sobat sekalian karena ikut membantu mengembangkan channel ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.